Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuatkan video tutorial cara menggunakan atau praktik pemrograman coding menggunakan bahasa C++. Menggunakan compiler online ya, silahkan nanti kalian bisa mencari di Google dengan mengetikkan C++ compiler. Kalian bebas menggunakan apapun. Di sini saya menggunakan Programmis. Ya, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Baris pertama ini ada komentar. Komentar itu didahului dengan tanda strip 2 kali. Jadi komentar itu tidak akan dibaca oleh program, hanya bisa kita baca. Seperti contohnya peran komentar ini hanya untuk sebagai penanda. Jadi bisa kita hapus. Nah, lalu ada include IOStream. Ini apa? Ini adalah sebuah library. Library untuk memunculkan perintah-perintah tertentu yang ada di dalam library IOStream. Selain IOStream itu ada banyak library lainnya seperti stdio, lib, stdio, ada stdlib dan lain-lain. Nah, di sini kita memakai IOStream untuk mengeluarkan perintah seperti cout, cin, nline dan sebagainya. Lalu kita bisa menambahkan perintah using namespace std. Gunanya untuk apa? Untuk supaya di dalam baris ini, kalian lihat baris ke-6, kita tidak usah menggunakan perintah std. Std ini biasanya muncul sebagai penanda sebelum cout atau cin. Tapi karena kita sudah menggunakan perintah using namespace std, maka ini bisa dihapus saja. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini komentar bisa kita hapus. Nah, kita akan coba menerapkan apa itu tipe data, apa itu variabel. Ya, jadi tipe data itu selalu diterapkan sebelum variabel. Variabel itu apa? Variabel itu tempat penyimpanan data sementara. Misal kita pakai contoh variabel integer atau bisa disingkat sebagai int. Penulisan atau penulisan tipe data dan variabel itu disebut sebagai deklarasi ya. Jadi bisa sebelum in main atau sesudah in main. Misal kita akan membuat rumus persegi dulu, memunculkan rumus persegi. Di sini dalam rumus persegi gini aja dah. Rumus persegi rumusnya itu adalah luas sama dengan sisi dikali sisi, seperti ini ya. Jangan lupa semikolon atau titik koma. Nah, di sini kalau kita ingin memasukkan sisi, berarti sebelumnya di cout itu kita harus memberikan perintah masukkan sisi. Nah, apa itu cout? Cout itu coutput. Jadi nanti yang ada di dalam cout ini akan tampil di dalam output di sini, sebelah sini. Ya, namanya output, keluaran. Nah, ini yang di dalam petik nanti keluarnya akan dalam bentuk tulisan. Misal saya kasihkan contoh seperti ini, masukkan sisi. Lalu di bawah cout, kalau ada cout, kita perlu inputan untuk memasukkan sisi, nilai sisi yaitu cin. Ya, cin kalau tandanya cout itu dicucuk seperti ini, kalau cin itu tandanya dicaplok. Kebalikannya ya, jangan sampai terbalik. Masukkan sisi, saya menggunakan variabel s ini yang namanya variabel s ya. Penulisan variabel itu harus sama kecil ya harus kecil, besar ya harus besar. Sama dengan apa? Sama dengan yang dideklarasikan. Jadi sebelum kita panggil, kita harus mengenalkan dulu kepada komputer. Misal di awal, komputer, saya ingin mengenalkan kepada Anda kalau saya akan menggunakan variabel s di proses dengan variabel sisi dengan pengenalan s. Jadi kita harus mengenalkan dulu, deklarasi dulu integer s seperti ini.
Ya, jadi kalau ininya nggak ada nanti akan error karena apa? Komputer tidak kenal. Ini tiba-tiba ada S itu. S itu siapa? Jadi harus dikenalkan dulu sebelumnya. Kalian bisa nuliskan di sini atau nulisnya itu di sini. Ya, jadi bebas, terserah. Misal saya taruh di sini untuk variabel S. Nah, di sini selain S ada variabel apa lagi? L untuk luasnya. L seperti ini. Untuk penulisan variabel itu bebas ya. Misalkan kalian menuliskan gini, sisi, boleh. Tapi kalian harus memanggilnya juga sisi. Gini, harus sisi. Harus sama. Besar kecilnya harus sama. Ya, bebas. Kalian menuliskan variabel itu bebas, memakai bahasa kita sendiri. Asalkan tidak boleh didahului dengan angka. Misal 1S itu tidak boleh. Tapi S1 itu boleh. Pokoknya variabel itu tidak boleh didahului dengan angka dan tidak boleh spasi. Misalkan sisi kanan. Kayak gini nggak boleh. Ya, jadi kalau misal mau menghubungkan, kalian bisa gandengkan langsung gini atau pakai tanda garis bawah. Jadi nggak boleh dipisah, nggak boleh spasi. Sisi kanan seperti ini, ya. Jadi misal saya menggunakan variabel S. Nah di sini saya ingin menggunakan variabel L untuk luas. Jadi bisa saya tambahkan seperti ini. Ya, jadi ada dua variabel S dan L. Integer itu apa? Integer adalah tipe data untuk memanggil bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan apa? 0 sampai 9 itu bilangan bulat. Tidak ada koma-komanya, itu bilangan bulat ya. Nah, jadi kalau seperti ini sudah masukkan sisi, prosesnya gimana? Saya jelaskan ya. Jadi di awal nanti ya, kalau di awal prosesnya saya sudah mendeklarasikan atau mengenalkan kalau saya menggunakan variabel S dan variabel L. Nah, in main ini adalah bodinya. Jadi nanti program atau outputnya di sini adalah yang di dalamnya in main. In main itu adalah bodinya. Ya, awal proses itu ditandai dengan kurung kurawal seperti ini dan diakhiri kurung kurawal seperti ini. Oke, jadi yang pertama cout. Nanti cout di output pertama akan muncul tulisan masukkan sisi. Akan muncul. Nah, in-nya S. Nanti di sini kita akan diminta untuk memasukkan nilai sisi. Misal, saya mengetikkan nilai 10. Jadi, S ini sama komputer akan secara otomatis diganti dengan nilai 10. Nah, nilai 10 nanti akan turun di bawahnya. 10, S ini akan diganti nilai 10. Jadi, L sama dengan 10 kali 10. Jadi seperti itu. Nah, kita kan pengen mengetahui hasil luasnya ya. Berarti nanti kita cout kan lagi. Cout ya. Maka luasnya sama dengan, nah di sini. Jadi kita akan memanggil variabel L. Kalau memanggil variabel L itu harus di luarnya petik. Caranya apa? Kita pakai bitwise dulu. Ini namanya bitwise ya. Pasang variabel L. Ingat, besar ya besar, kecil ya kecil. Ya, sudah seperti ini. Kalau kalian naruhnya di sini, ya nanti akan L gitu saja, bukan hasil. Jadi kita harus memanggil variabel, harus di luarnya petik. Ya, coba kita jalankan ketika di run. Nah, seperti ini. Masukkan sisi. Misal saya memasukkan 10. Nanti yang akan muncul ketika diproses luasnya sama dengan 100. L-nya akan otomatis diubah menjadi 100. 100 dari mana? Sisi kali sisi. Sisinya tadi sudah kita masukkan 10, makanya akan jadi 10. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan cara mencari rumus persegi ya. Nah, gimana kalau misalkan kita ingin mencari rumus segitiga? Nah, rumus segitiga itu luasnya bisa kita lihat, rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah itu kalau diibaratkan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Seperti ini ya. Nah,
Ini variabelnya berarti ada L, ada A, dan ada T sebagai alas dan tinggi. Jadi di sini kita tinggal nambahkan saja A, T. Ya, jadi penulisannya variabel itu deklarasinya bisa seperti ini ya. Atau kalian bisa satu-satu. Misal in A, terus in B, in T, dan lain-lain gitu. In L. Bisa seperti ini, tapi saya lebih prefer pakai koma karena apa? Ini sama-sama menggunakan integer. Kalau misalkan seperti itu, misal satu-satu, misal kayak tadi in A, terus bawahnya misal tidak in tapi misal string seperti itu baru bisa satu-satu. Tapi saya prefer kalau misalkan sama-sama integer, jadikan satu aja seperti ini. Ya, jadi di sini ada A, ada T, dan ada L sebagai variabel. Tipe datanya integer, ya. Jadi yang pertama masukkan sisi. Tadi kan sisi kan untuk persegi. Sedangkan kita menggunakan segitiga, yaitu masukkan pertama alas. Ya. Jadi di sini kalau alas, di sini variabelnya A. Lalu kemudian kalau sudah alas, kita coba yang T, ya. Kita ini copy. Di sini paste, masukkan tinggi. Tinggi. Nah, seperti ini. Ini variabel T. Nah, seperti ini sudah. Kita run. Masukkan alas, misalkan 10. Tingginya 5. Maka hasilnya akan berapa? 25. Oke, cukup gampang kan ya? Nah, seperti itu. Itu penerapan atau contoh sederhana menggunakan dengan menerapkan variabel dan tipe data. Tipe data itu ada banyak ya. Misalkan ada integer untuk bilangan bulat, ada string untuk kalimat, ada float untuk bilangan pecahan, ada boolean untuk bilangan true and false, dan lain-lain. Silahkan kalian explore sendiri, tapi yang sering digunakan adalah integer, string, float, dan lain-lain. Itu yang paling sering digunakan. Nah, kita sekarang akan mencoba menerapkan konsep percabangan di dalam pemrograman C++. Percabangan itu apa? Percabangan misalkan kalian ketika berkendara menggunakan sepeda lalu menemui sebuah pertigaan, ya. Jadi ada antara kiri dan kanan. Belok ke kiri nanti kalian akan menemui sekolahan, apabila ke kanan kalian akan menemui pasar. Itu yang membedakan. Jadi itu yang namanya konsep percabangan. Ya, kalau tujuan kalian ingin sekolah, berarti kalian harus belok ke kiri. Kalau tujuan kalian ingin berbelanja, kalian harus beloknya ke kanan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Ya, di dalam pemrograman konsep percabangan itu ditulis dengan yang namanya if dan else. Ada namanya if, ya, konsep percabangan satu, terus if else. Terus ada if else if else if. Seperti ini percabangan, contoh percabangan ya. Di sini kita akan mencoba menerapkan konsep percabangan pada skala umur ya. Misal di sini kita hapus semua dah, kita mulai dari nol. Langkah pertama selalu menuliskan header ya. Jadi include IOStream yang pertama. Terus using namespace std. Ingat ya, untuk penulisan header itu hukumnya wajib, sedangkan using namespace std adalah nggak apa-apa, bebas. Ya, kalian mau pakai ya silahkan, nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, terus kita buat bodinya dulu. Seperti yang tadi, in main. Ya, fungsi utama. Ini body, wajib ada. Kalau mau muncul di outputnya, in main itu wajib ada. Ya, jadi in main. Seperti ini buatnya. Nah, kita coba menerapkan konsep percabangan di bidang umur. Misalkan, umur 7 sampai 12 itu SD,
13 sampai 15 itu SMP, 16 sampai 18 itu SMA, ya. Berarti gini, yang tadi check out, masukkan umurmu. Misal seperti ini ya. Check in, kita pakai variabel umur seperti ini. Berarti kita perlu mendeklarasikan variabel umur. In umur seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa menerapkan konsep if. Penulisannya if, ya, buka kurung, jika. If kan artinya jika umur kurang dari 12 SD ya, berarti ya. Di sini check out, maka tampilkan Anda masih SD. Anda masih SD, ya. Jadi bacanya nanti gini. Pertama, tulisan masukkan umur muncul, terus kita menginputkan umur kita. Ya, misal masukkan umur kita 10. Nanti umur ini akan diganti oleh angka 10. Nah, angka 10 ini akan turun di bawahnya. Jret. Nah, di sini akan mengganti dengan angka 10 juga. Dicek. Jika umurnya tadi 10 kurang dari 12, apakah pernyataan itu benar? Jika benar akan diproses di sini. Ya, jika tidak, nah kita bisa memakai perintah lain, else if kayak gini. Else if, ya, umur. Nah, tadi kan itu SD kan 7 sampai 12. Nah, SMP ini 15. Jika umur kurang dari 15, maka mana sih kursornya? Aduh, ini. Maka check out Anda masih SMP. Seperti ini. Ya. Terus yang terakhir, jika yang terakhir itu cukup menggunakan else. Ya. Jadi yang terakhir sendiri itu else, nggak usah ada if-nya. Else umur lebih dari atau gini ya, lebih dari 18, maka check out Anda sudah dewasa, sudah SMA, ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau kita jelentrehkan ya guys ya. Nah, yang pertama kan masukkan umurmu, ya. Umur, misalkan di sini saya nuliskan 10. Nah, kalau 10 itu dicek tahap pertama. Tahap pertama, apakah umurnya kurang dari 12? Jika iya, berarti di sini. Yang ini dijalankan. Yang ini saja yang tampil, bawahnya itu enggak. Karena apa? Sudah menemui jodohnya atau percabangan yang ia tuju itu sudah ketemu. Nah, terus kalau misalkan kita input umurnya itu 14, maka akan turun kemana? Turunnya itu ke sini. Ya, turunnya itu ke sini. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau misalkan umur 10 tadi ya, umur 10 kan benar masuknya ke sini ya. Tapi ingat, pernyataan kedua itu juga benar. Kalau umurnya diganti 10, itu kan 10 juga kurang dari 15 kan pernyataan yang benar. Iya kan? Sedangkan saya minta tadi SD itu berapa? SD itu 7 sampai 12 tahun. Tapi saya nulisnya cuman umur kurang dari 12 berapapun, berarti 1 tahun. Apakah itu bisa disebut SD? Kan tidak. Iya kan? Jadi gimana penanganannya ya? Jadi penanganannya adalah yang pertama umur, tulis 2 kali pernyataannya ya. Umur, jika umur lebih besar sama dengan 7.
Jadi dimulai dari 7 karena ada sama dengannya. Lebih besar sama dengan 7 dan, nah tulis operator dan. Operator dan itu nulisnya gini. Operator dan itu gimana? Operator dan apabila pernyataan 1 yang kiri ini dan pernyataan 2 yang kanan ini bernilai benar, maka ini akan dijalankan. Ingat, N itu dua-duanya harus benar. Ya, kalau misalkan salah satunya ada yang salah, maka tidak akan bisa berjalan. Ya, jadi ini jika umurnya di atas atau sama dengan 7 dan umurnya di bawah atau sama dengan 12, jadi antara umur 7 sampai 12, maka Anda masih SD. Seperti ini. Sedangkan lakukan dengan yang SMP, ya. Jika umur lebih dari sama dengan 13 dan umur kurang dari sama dengan 15, ya, maka Anda masih SMP. Ingat, ini operator-operator ini jangan sampai keliru ya, Rek. Terus yang terakhir, apabila umur, ini kan SMA itu di atas 15 ya, berarti jika umur di atas lebih dari sama dengan 16 ya, dan umur lebih dari sama dengan 18 atau mungkin mentok anak SMA itu, atau gini aja dah, kita tulis, kalau misalkan kita cuman SMA saja, tulis sama dengan 2 kali gini. Misal sampai cuman 18, apakah ada anak SMA yang umurnya 19? Ya mungkin ada ya, Pak. Ada beberapa anak yang umurnya itu 19. Jadi gini aja. Jika umurnya lebih besar sama dengan 18, Anda sudah SMA atau lebih. Gini, ya. Gini saja. Ini kalau kita balik jadi gini aja, guys. Ini tandanya kok gini? Tandanya kebalik, guys. Jadi kurang dari sama dengan, ya. Kebalik ini. Siapa yang ganti ini? Usil banget kalian. Nah, jadi seperti ini. Ini juga kebalik. Jika umurnya kurang dari sama dengan, berarti ini mentoknya 18 ya. Jadi ini umurnya mulai dari 16 lebih dari 17 sampai 18 ya. Dibaca lagi. Umur lebih dari sama dengan 16, berarti mulai dari 16, 17 dan ke atas. Dan umur kurang dari 18. Jadi ini batas maksimalnya itu 18. Jadi yang akan dijalankan di sini adalah, ini hapus saja, umur 16, 17 dan 18. Kita cek ya. Kita run. Oh, ada error. Errornya di baris 14. Oh, mungkin ini kasih if ya. Minta kasih if mungkin. Nah, ya benar. Masukkan umurmu ya. Misal saya masukkan 7. Anda masih SD. Masukkan 7. Batasnya tadi misal 10 ya, 10. Anda masih SD. Tetap SD karena prosesnya itu di sini ya. Terus masukkan 12. Anda masih SD. Kalau kita masukkan 13, Anda masih SMP. Itu. Terus kalau kita memasukkan 16, Anda sudah SMA. Nah, apabila kita masukkan 1, apa yang akan terjadi? Nggak ada, nggak muncul. Karena di sini nggak ada keterangannya. Pak, saya pengen memberikan keterangan kalau inputan itu salah. Ya udah, terakhir tinggal kasihkan else, langsung kurung kerawal. Jadi gini prosesnya. Jika umurnya segini sampai segini SD, jika umurnya segini sampai segini SMP, jika umurnya segini sampai segini SMA. Selain itu ya, di luar itu umur-umur yang kalian inputan, out, tulis saja gini. Inputan atau umur Anda kadaluarsa.
Nah, atau tidak tepat gitu aja ya, tidak tepat. Biar sopan dikit, tidak tepat. Nah, jadi kalau kita jalankan, oi lama kali lah. Astagfirullah. Nah, ya masukkan umurmu, kita ketik 1. Umur Anda tidak tepat, maka akan diloncat langsung ke sini. Ya, misal kita masukkan umur 25. Umur Anda tidak tepat gitu ya. Seperti itu. Oke?